Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Pratama dengan NIM F1E119031 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai visualisasi data menggunakan tools tabel publik. Nah, tugas presentasi ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tools visualisasi data, yaitu ada Tableau dan Power BI. Tableau adalah sebuah software yang membantu manajemen dalam mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan visualisasi data. Tableau itu membuat visualisasi data lebih interaktif, mudah dibaca, dan mudah dianalisa. Visualisasi yang dilakukan adalah mengubah data yang sebelumnya kaku menjadi bentuk grafik, diagram, dan geomapping. Nah, tampilan data analisis statistik bisa menjadi lebih cantik dengan visual yang eye-catching, sehingga dapat menggunakan pilihan dashboard interaktif yang disediakan oleh Tableau. Nah, Tableau itu menyediakan integrasi untuk database tingkat lanjut termasuk Teradata, SAP, MySQL, Amazon, dan lainnya. Nah, Tableau secara efisien membuat visualisasi dan grafik dari kumpulan big data yang terus berkembang dan digunakan untuk kecerdasan buatan, machine learning, dan aplikasi big data. Tableau menyediakan dashboard dan scorecards, ad hoc analysis and queries, kemudian pemrosesan analitik, penemuan data, pencarian BI, integrasi spreadsheet, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat digunakan dalam bentuk dashboard dan worksheet. Nah, jadi pengguna data dapat berkolaborasi dengan tim dan semuanya dapat terlihat di dashboard tersebut. Kemudian berikut ini ada perbedaan mengenai Tableau desktop dan Tableau publik. Nah, untuk Tableau desktop itu bersifat berbayar, yaitu tidak gratis, sehingga dikenakan biaya jika ingin mengunduh Tableau desktop. Namun, jika pengguna tidak memiliki cukup uang untuk membeli atau membeli lisensi dari Tableau desktop, maka dapat mengunduh dan menginstal Tableau publik yang memang disediakan secara gratis. Nah, kemudian untuk Tableau desktop itu jumlah baris data yang bisa diunggah yaitu ada tidak terbatas atau tidak berlaku limit. Kemudian untuk Tableau publik itu memiliki batas yaitu 100 baris data dalam sekali koneksi file yang digunakan. Kemudian Tableau desktop itu konektivitas sumber data atau jenis file sumber dataset yang bisa digunakan itu semua jenis yang tersedia di Tableau seperti database Amazon, SQL Server, dan lain sebagainya. Namun untuk Tableau publik itu hanya bisa connect ke Excel, Miss Access, kemudian TDI, kemudian ada teks. Nah, untuk ruang kerja pada Tableau desktop itu lokal, yaitu hasil kerja pada Tableau Workbook dan Tableau Data Extract dapat disimpan secara lokal di desktop milik pengguna. Namun, jika Tableau publik itu tidak dapat menyimpan hasil kerjanya pada lokal desktop karena hanya bisa disimpan pada cloud. Karena tidak bisa menyimpan workbook hasil kerja secara lokal, namun akan disimpan di Tableau public server yang dapat diunduh dan dilihat oleh siapa saja. Kemudian untuk Tableau desktop itu dapat digunakan secara offline dan online. Namun untuk Tableau publik hanya bisa dilakukan saat online atau terhubung dengan jaringan internet. Kemudian untuk keamanan data, Tableau publik itu keamanan datanya tidak terjamin karena semua hasil kerja itu disimpan pada website yang akan menyimpan hasil dari workbook yang telah kita buat. Jadi semua orang bisa melihat data kita. Namun untuk Tableau desktop itu terjamin karena semua hasil kerja disimpan secara lokal dan dapat diatur password serta username-nya. Kemudian ada kelebihan dari Tableau, yaitu yang pertama kemampuan visualisasi data yang sangat baik, kemudian yang kedua yaitu mudah dioperasikan atau user friendly, serta memiliki kemampuan di atas rata-rata tools visualisasi data lainnya. Ketiga, mendukung konektivitas dengan sumber data dan menggabungkan berbagai sumber data
big data, spreadsheet, cloud, dan berbagai tipe data lainnya. Yang keempat yaitu tampilan yang responsif, serta memiliki komunitas yang informatif. Dan yang terakhir yaitu terintegrasi dengan bahasa script seperti R dan Python. Namun Tableau juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya termasuk dengan harganya yang tergolong cukup mahal, yaitu pada Tableau versi Tableau Desktop. Kemudian opsi refresh otomatis dan penjadwalan laporan itu tidak tersedia. Nah, fungsi Tableau yaitu menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi, kemudian mengelola metadata atau ringkasan detail dan mendasar tentang suatu data, kemudian mengimport berbagai ukuran dan range data, dan membuat visualisasi data tanpa coding. Kemudian ada 5 jenis Tableau yang dapat diunduh oleh pengguna. Yang pertama ada Tableau Desktop. Nah, Tableau Desktop adalah berfungsi untuk mengeksplor, menghubungkan, dan menganalisis data. Selain itu, kita juga dapat membuat laporan, dashboard, dan storyboard pada Tableau Desktop. Nah, kemudian yang kedua ada Tableau Online. Nah, Tableau Online adalah sebuah software as a service yang banyak digunakan oleh perusahaan karena kemudahannya untuk berkolaborasi. Kemudian ada Tableau Server, di mana perusahaan dapat membagikan laporan, dashboard, dan sumber data pada semua karyawan dalam perusahaan tersebut dengan Tableau Server. Server tersebut bisa dihosting di perusahaan atau melalui Amazon Web Service. Produk Tableau yang satu ini sangat membantu perusahaan besar untuk menyediakan keamanan, tata kelola, governance, dan skalabilitas kerja. Kemudian ada Tableau Mobile, di mana Tableau Mobile adalah aplikasi Tableau yang bisa digunakan secara gratis di iPad, iPhone, tablet Android, mobile browser, dan sebagainya. Nah, kita pengguna bisa membuka dan mengedit data di dashboard Tableau tersebut. Kemudian ada Tableau Public, di mana Tableau yang satu ini bisa diakses oleh siapapun secara gratis. Nah, biasanya para jurnalis, blogger, dan siapapun yang bekerja dengan data menggunakan Tableau publik untuk menganalisis data publik dan data pribadi. Kemudian ada tools Power BI. Nah, Power BI merupakan tools visualisasi data dari Microsoft yang mudah digunakan dan tersedia untuk instalasi dan deployment yang bersifat on-premise pada infrastruktur cloud. Nah, Power BI adalah salah satu alat visualisasi data terlengkap yang mendukung segudang database back-end termasuk Teradata, kemudian SQL Server, Excel, GitHub, dan lain sebagainya. Salah satu tools yang digunakan berbagai perusahaan untuk menciptakan visualisasi yang menakjubkan dan memberikan wawasan real-time untuk pengambilan keputusan yang cepat. Adapun kelebihan dari Power BI itu tidak ada persyaratan untuk dukungan teknis khusus, kemudian mudah diintegrasikan dengan aplikasi yang ada, tampilan dashboardnya mampu dipersonalisasi, memiliki keamanan yang bermutu tinggi, tidak memiliki batasan kecepatan atau memori, kompatibel dengan produk Microsoft, dan dapat memprediksi tren data dan pembuatan analisis yang real-time. Namun Power BI juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat bekerja dengan beberapa set data yang bervariasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi tools Tableau. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau memberikan tutorial mengenai download Tableau versi gratis atau yang bersifat open source, yaitu Tableau Desktop Public Edition atau yang dikenal dengan Tableau Public. Nah, kita dapat mendownload Tableau dengan mengakses link yaitu https://public.tableau.com. Nah, di situ pada bagian bawahnya terdapat 5 produk Tableau, yaitu ada Tableau Desktop, Server, Cloud, kemudian Prep, dan Public. Nah, karena kita akan menggunakan yang versi gratis atau open source, maka dapat mengunduh pada bagian Tableau Public. Nah, setelah memilih opsi Tableau Public, maka akan muncul halaman yang terdapat tulisan yaitu download di app. Nah, pengguna dapat mengklik button tersebut apabila memang menginginkan mendownload Tableau versi publik.
Setelah mengklik button tersebut, maka nantinya pengguna diminta untuk melengkapi data diri seperti nama, email, dan negara asal. Nah, aplikasi Tableau tidak akan mengirimkan kita sebuah email karena kita yang tadinya menginputkan email pribadi milik kita atau email bisnis. Nah, kebijakan input data diri itu hanya sebatas requirement saja. Nah, berikut ini adalah halaman untuk menginputkan nama, email, dan negara. Kemudian kita akan langsung dapat mendownload aplikasi Tableau Public tersebut. Nah, setelah selesai mendownload Tableau Public, maka kita dapat melakukan proses instalasi file Tableau Public yang kita download tadi. Nah, untuk langkah instalasinya sangat mudah, yaitu kita hanya cukup menceklis license agreement. Kemudian setelah diceklis semuanya, kita dapat mengklik button install. Maka kita akan maka pada tampilan PC ataupun laptop kita akan muncul progres dari instalasi Tableau di sistem operasi kita. Setelah itu semua selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini yang berarti bahwa kita telah berhasil melakukan instalasi Tableau Public. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data dan pembuatan dashboard menggunakan Tableau Public yang telah saya buat sebelumnya. Untuk studi kasus dan sumber data, yaitu akan saya jelaskan. Pada proses visualisasi data itu menggunakan tools Tableau, kita harus menghimpun data terlebih dahulu. Nah, untuk data yang saya gunakan pada tugas kali ini bersumber dari website Kaggle, di mana website Kaggle ini memang menyediakan dataset yang bersifat open source atau gratis, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja untuk kepentingan tertentu. Contohnya adalah pembuatan tugas dan penelitian. Berikut ini adalah dataset yang nantinya akan saya visualisasikan menggunakan tools Tableau dan telah saya simpan dalam format Excel. Nah, berikut ini adalah contoh data yang telah saya download dari Kaggle dan akan saya gunakan untuk membuat visualisasi data pada tools Tableau. Data ini saya dapat dari website Kaggle. Nah, adapun dataset yang digunakan adalah data mengenai aplikasi atau acara film dan acara televisi yang terdapat pada platform Netflix, di mana Netflix adalah salah satu platform streaming media dan video yang paling populer. Netflix memiliki lebih dari 8.000 film atau acara televisi yang tersedia di platform tersebut. Pada pertengahan 2021, Netflix berhasil mendapatkan 200 juta pelanggan secara global. Nah, dataset tabular yang saat ini digunakan terdiri dari daftar semua film dan acara televisi yang tersedia di Netflix, bersama dengan detailnya seperti title, cast, director, rating, tahun rilis, durasi, dan negara asal, serta masih banyak lagi. Pada dataset ini terdiri dari 8.807 record data. Dikarenakan terlalu banyaknya data dan variabel yang digunakan, maka diperlukan sebuah visualisasi data untuk mempermudah dalam membaca sebuah data, terutama pada dataset mengenai film dan acara televisi pada platform Netflix. Oleh sebab itu, saya akan membuat visualisasi data yang terdiri dari visualisasi data mengenai film dan acara televisi pada platform Netflix di seluruh dunia, yaitu movie and TV show worldwide. Kemudian top 10 directors with most film or TV show, yaitu visualisasi data mengenai 10 sutradara teratas dengan film atau acara televisi terbanyak. Kemudian number of movie and TV show per year, yaitu visualisasi data dari jumlah film dan acara televisi per tahun. Kemudian amount of title based on the rating system, yaitu visualisasi data mengenai jumlah judul berdasarkan sistem peringkat, dan yang terakhir yaitu akan membuat dashboard mengenai visualisasi data yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data yang pertama, yaitu visualisasi data mengenai film dan acara televisi pada platform Netflix di seluruh dunia, yaitu movie or TV show worldwide. Nah, pada berikut ini
adalah tampilan dari visualisasi data yang dibuat pada tools tabel publik, di mana pada visualisasi data ini digambarkan dalam bentuk peta dunia. Nah, berdasarkan gambar visualisasi data ini dapat menunjukkan bahwa semakin gelap warna sebuah bagian negara, maka semakin banyak film dan acara televisi yang dihasilkan serta dipublish ke platform Netflix oleh negara tersebut. Nah, sedangkan semakin terang warna yang ditampilkan pada bagian negara tersebut, maka acara televisi atau film yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak, bisa saja hanya satu atau lebih dari itu. Nah, berdasarkan hasil visualisasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya negara Amerika adalah sebagai negara penyumbang dengan judul acara televisi atau film terbanyak, yaitu dengan jumlah judulnya yaitu 2.818 dengan di antara jumlah judul film atau acara televisi itu terdapat 17 rating. Nah, 17 jenis rating. Nah, kemudian sedangkan contoh negara yang menghasilkan film yang ditayangkan pada platform Netflix yaitu tidak terlalu banyak atau bisa dibilang sedikit, yaitu adalah negara Indonesia contohnya. Pada negara Indonesia itu hanya mempublish atau menayangkan 79 jumlah judul film atau acara televisi dengan 5 jenis rating. Kemudian contoh negara yang di tengah-tengah atau tidak terlalu banyak namun tidak terlalu dikit dalam menayangkan film atau acara televisi mereka di Netflix yaitu ada India dengan jumlah judul film atau acara televisinya sebanyak 972 dengan jumlah jenis ratingnya ada 11 rating. Kemudian visualisasi data yang kedua yaitu ada top 10 directors with most movie or TV show, di mana pada visualisasi kali ini akan menampilkan data mengenai 10 sutradara yang telah menghasilkan acara televisi dan film terbanyak atau telah berhasil mensutradarai televisi atau acara televisi atau film terbanyak yang disiarkan pada platform Netflix. Nah, berdasarkan gambar visualisasi yang saya tampilkan, dapat dilihat terdapat 10 lingkaran yang masing-masing itu menggambarkan ke 10 sutradara yang berjumlah 10 orang dengan jumlah acara televisi dan film terbanyak yang telah ditayangkan di platform Netflix. Berdasarkan visualisasi yang saya tampilkan, menjelaskan bahwasannya semakin besar lingkaran yang ditampilkan, maka semakin banyak film atau acara televisi yang telah dihasilkan atau disutradarai oleh sutradara tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil visualisasi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Rajiv Cilaka adalah sutradara yang menghasilkan judul film atau acara televisi terbanyak, yaitu berjumlah 19 judul film atau acara televisi yang telah ia sutradarai atau dia directory. Nah, kemudian sedangkan di urutan ke-10 yaitu ada Steven Spielberg dengan jumlah judul film yaitu 11 judul, dan rata-rata di antara ke-10 sutradara ini telah menghasilkan kurang lebih 12 judul film atau acara televisi yang mereka sutradarai atau mereka directory. Kemudian yang ketiga yaitu visualisasi data mengenai number of movie and TV show per year, atau visualisasi data mengenai jumlah film dan acara televisi per tahunnya. Nah, berdasarkan gambar visualisasi data ini, semakin gelap warna sebuah kotak atau kolom
maka dapat diketahui bahwasanya film dan acara televisi yang dihasilkan atau ditayangkan serta dipublish ke platform Netflix itu berada di peringkat teratas atau paling banyak film yang ditayangkan pada tahun tersebut. Nah, sedangkan semakin terang warna yang ditampilkan pada sebuah kotak, maka dapat diketahui bahwa pada tahun tersebut hanya menayangkan atau menghasilkan film dan acara televisi dalam jumlah yang sedikit. Contoh tahun terbanyak untuk penayangan film di platform Netflix itu pada tahun 2017 dengan jumlah judul filmnya yaitu 767. Begitu juga pada tahun 2018 juga menayangkan film berjumlah 767 judul. Kemudian di urutan keduanya, yaitu urutan kedua terbanyak, yaitu ada di tahun 2016 dan 2019, yaitu dengan jumlah judul film yaitu 658 dan 633. Sedangkan untuk TV show itu di tahun 2020 berhasil menayangkan jumlah judul TV show sebanyak 436. Sedangkan di tahun 2019 itu menayangkan 397. Sedangkan di jumlah penayangan tahun penayangan TV show paling sedikit yaitu di tahun 1991, yaitu hanya menayangkan satu acara TV yang ditayangkan pada tahun tersebut. Sedangkan untuk tahun yang paling sedikit menayangkan film di platform Netflix itu di tahun 1966. Selanjutnya, yang keempat yaitu visualisasi data mengenai amount of title based on the rating system atau visualisasi data mengenai jumlah judul berdasarkan sistem peringkatnya. Nah, pada visualisasi kali ini akan menampilkan data mengenai jumlah judul film yang ditayangkan berdasarkan kategori rating, di mana pada platform ini terdapat, kalau tidak salah, 17 rating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dan berdasarkan visualisasi data ini, dapat diambil kesimpulan bahwasannya semakin tinggi bar chart atau balok ini, maka itu semakin banyak judul film yang ditayangkan berdasarkan kategori rating tersebut. Nah, contohnya film paling banyak itu dengan film atau judul acara TV yang paling banyak ditayangkan itu dengan rating TV MA. Kemudian di posisi kedua ada rating yang paling laku atau paling banyak ditayangkan pada platform Netflix yang termasuk ke dalam judul film atau acara TV yaitu rating TV 14 atau TV atau tayangan untuk anak usia 14 tahun ke atas. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah contoh penjelasan dari macam-macam movie, tipe movie, kemudian judulnya, kemudian ada ratingnya, kemudian tahun rilis dan durasi, serta ini termasuk genre atau list in dari atau ya bisa dibilang genre dari film tersebut atau nah di sini terdapat mengenai action dan adventure yaitu ada judul dari filmnya ada Enola Holmes, kemudian dengan ratingnya yaitu untuk usia 13 tahun ke atas dengan tahun rilisnya 2020 dan durasinya 124 menit. Nah, selanjutnya ada tampilan dashboard. Nah, berikut ini adalah tampilan dashboard yang telah saya buat untuk menampilkan hasil visualisasi data yang telah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat jumlah movie yang telah ditayangkan oleh Netflix berjumlah 6.131 secara keseluruhan. Kemudian untuk jumlah acara televisi yang telah ditayangkan oleh Netflix itu berjumlah 2.676. Nah, di sini terdapat
visualisasi peta yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah visualisasi number of movie or TV show per year. Kemudian ini top 10 director, amount of title based on the rating system, dan ini adalah list of movie and TV show yang ada di platform Netflix. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai pembuatan visualisasi data dan pembuatan dashboard visualisasi data menggunakan tools Tableau Public. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.